Dan tahukah kalian, kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di kelompok yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu adalah orang yang suka, senang mencaci maki, menghardik anak yatim. Tidak disebutkan anak yatimnya nakal, soleh, tidak disebutkan, tapi kalimatnya adalah anak yatim. Maka hati-hati kalau kita menjumpai di masyarakat itu ada anak yatim, jangan sampai kita mencaci mereka, jangan sampai kita menghardik mereka, karena akan masuk nanti ke dalam neraka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Nah, ini yang pertama, bahwasanya orang yang menyantuni anak yatim, dia di surga kelak akan dekat derajatnya dengan Nabi seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, ya, jari telunjuk dengan jari tengah, bukan jari telunjuk dengan jari kaki, bukan. Nah, saking dekatnya tuh. Nah, kemudian yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya adik-adik ya. Mudah-mudahan anak-anak kita di sanggar ini Allah Subhanahu wa taala jadikan para penghafal Quran. Aminnya semangat juga lah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di sanggar ini Allah jadikan ulama warasatul anbiya. Amin. Dan mudah-mudahan orang tuanya juga nanti selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga Firdaus. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah kegiatan kita terlaksana dengan lancar. Di samping itu juga marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita serta memperbanyak solawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena apa? Karena beliau adalah nabi terbaik, nabi yang paling sayang kepada kita semua. Bahkan nanti di surga itu, di akhirat nanti, sebelum masuk surga Nabi ini mencari umat Allah nih. Dicari umatnya nih. Nah, maka dari itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Nabi di sana yaitu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nanti sering-sering sholawat kepada Nabi, karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aulan nasi bi yaumil qiyamah aktaruhum alayya shalah. Manusia yang paling berhak untuk bersamaku, kata Nabi, di akhirat kelak, yaitu yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyantuni anak yatim ini Bapak Ibu itu sebenarnya banyak sekali memiliki keutamaan. Namun pada pagi yang singkat ini ya, kami akan menyampaikan 3 keutamaan dari menyantuni anak yatim. Nah, apa keutamaan menyantuni anak yatim? Yang pertama, ianya akan menjadi teman dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Nah, jadi Nabi ini Bu, itu sangat-sangat menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim. Nabi juga sangat mencintai orang-orang yang sayang kepada anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kalau kita betul merawat anak yatim Bu, kita santuni mereka, doanya itu sangat mustajab.
Makanya dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwasanya kata Nabi, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya itu terdapat anak yatim yang dipelihara dengan baik. Sementara sejelek-jelek rumah yaitu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim akan tetapi diperlakukan dengan tidak baik. Nah, sampai ada ancaman seperti itu, luar biasa kan? Nah, maka dari itu dengan menyantuni anak yatim ini salah satu keutamaannya adalah bisa membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, aku dan orang yang memelihara anak yatim kedudukannya di surga nanti itu kata Nabi seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat tak kira jari tunjuk jari tengah nih ibu-ibu? Dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Dekat. Dia tidak bilang jari tangan dengan jari kaki ya. Tapi Nabi bilang jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menunjukkan betapa dekatnya derajat orang yang menyantuni anak yatim. Nah, maka dari itu kalau kita menjumpai ada anak yatim di masyarakat yang emak bapaknya sudah meninggal, jangan sekali-kali kita membenci mereka. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan mereka. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Karena apa? Di dalam surah Al-Ma'un itu terdapat ayat khusus, Ibu. Bahwasanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dan tahukah kalian kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di kelompok yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu adalah orang yang suka, senang mencaci maki, menghardik anak yatim. Tidak disebutkan anak yatimnya nakal, soleh, tidak disebutkan. Tapi kalimatnya adalah anak yatim. Maka hati-hati kalau kita menjumpai di masyarakat itu ada anak yatim, jangan sampai kita mencaci mereka, jangan sampai kita menghardik mereka, karena akan masuk nanti ke dalam neraka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Nah, ini yang pertama, bahwasanya orang yang menyantuni anak yatim, dia di surga kelak akan dekat derajatnya dengan Nabi seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, jari telunjuk dengan jari tengah, bukan jari telunjuk dengan jari kaki, bukan. Nah, saking dekatnya tuh. Nah, kemudian yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim. Nah, ini perlu diingat juga nih, bahwasanya dia nanti akan mendapatkan jaminan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengasuh seorang anak yatim di antara kedua orang tua muslim dalam makan dan minumnya juga sehingga mencukupi kebutuhan anak yatim tersebut, maka apa kata Nabi? Ia pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, saking besarnya keutamaan tadi sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan yang seperti itu. Kalau Nabi yang mengatakan, Bu, Pak, itu tidak akan ada kebohongan dan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena perkataan Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Kalau kita mungkin ngomong, kita berjanji atau kita memotivasi orang, mungkin kalau kita manusia ini bisa bercampur dengan sedikit merampot kalau kita manusia biasa nih. Nah, tapi kalau udah Nabi SAW yang menyampaikan keterangan tentang hal ini, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya kebohongan. Nah, karena Nabi SAW menyampaikan tersebut atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang terbiasa menyantuni anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan melunakkan hatinya, akan memudahkan segala urusannya di dunia. Karena apa? Saking berkahnya tadi nih, Bu, menyantuni anak yatim nih. Nah, saking banyaknya keutamaan menyantuni anak yatim sehingga urusannya itu akan dipermudah oleh Allah. Hatinya yang keras itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di zaman dulu itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang laki-laki, Bu, Pak, itu yang datang menghadap kepada Rasulullah, yang mana laki-laki ini curhat kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya, sesungguhnya aku nih ya Rasulullah memiliki hati yang keras ya Rasulullah. Jadi bagaimana ya Rasulullah agar hatiku ini menjadi lembut? Kata orang ini. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, apakah engkau suka, kata Nabi, jika hatimu itu menjadi lunak dan kebutuhanmu itu terpenuhi? Tentu, kata sahabat, tentu ya Rasulullah, kami itu pengen benar hati kami ini lunak, menjadi lembut, kemudian kami pun juga pengen menjadi orang yang selalu dipenuhi oleh Allah kebutuhannya. Nah, lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada pemuda yang tadi mengeluhkan hati yang keras ini. Maka kata Nabi SAW, kalau kau pengen hatimu lembut, kasihilah anak yatim. Maksudnya santunilah anak yatim, berbuat baiklah kepada anak yatim. Jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka. Setelah itu Nabi juga bilang, usaplah mukanya, kasihlah dia makan dan minum. Kemudian niscaya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatimu akan menjadi lunak dan kebutuhanmu itu akan terpenuhi. Nah, ini hadis Nabi, Bu. Kemudian ini kisah nyata ya, ini kisah nyata juga. Saya kenal ada salah satu pasien bekam saya, orang yang saya bekam tuh. Dia setiap hari, Bu, dia setiap hari tidak banyak dia sedekah. Dipanggilnya setiap hari nih, di anak-anak yatim nih, Bu, dipanggilnya sini nak katanya. Sini nak katanya. Sebelum berangkat sekolah tuh selalu tiap hari tuh anaknya dikasih jajan, Bu. Anak yatim ini selalu dikasih jajan sama bapak ini, saya tidak sebutkan karena orangnya ada di Kabupaten Mempawah juga, di daerah Mandor. Mungkin sini ada yang kenal dengan beliau. Beliau salah satu, Masya Allah, sanak termasuk salah satu orang kaya di sana dia. Jadi setiap anak itu mau berangkat sekolah dikasih duit nih, dibagikan terus, disantuni terus anak-anak nih. Apa yang terjadi, Bu? Apakah membuat dia semakin miskin? Ternyata tidak. Alhamdulillah harta itu semakin bertambah dan semakin bertambah. Karena apa? Setiap kali dia bersedekah kepada anak yatim, kemudian anak yatim itu mendoakan, Bu, luar biasa. Doanya tuh sampai hijab, tembus ke sana. Nah, tapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita di masyarakat itu menjumpai ada anak yatim, mentang-mentang dia tak punya bapak, mentang-mentang dia misalkan tak ada yang ngurus, ya, badannya bau, misalkan, ini contoh. Kemudian tak terawat. Lalu dia bermain dengan anak-anak kita nih di rumah nih. Kata kita sebagai orang tua nih, jangan kau nak main dekat-dekat dengan anak yatim tuh katanya. Nanti kau ikut macam dia gak? Kata, takut-takutkan lagi tuh biasa nak. Mau nak kau mati mak bapak macam dia gak tuh? Kalau kau berkawan dengan dia nak. Jangan seperti itu. Kalau kita memperlakukan anak yatim seperti itu, maka Allah tuh geram dengan kita. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ini katanya menyia-nyiakan anak yatim nih, nanti kemasukkan dalam neraka ini kata Allah. Karena di dalam surah Al-Maun itu, Bu, orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memperlakukan anak yatim itu dengan baik, maka akan mendapatkan ancaman neraka. Berat ancamannya. Nah, maka dari itu nanti kalau ketemu anak yatim kasih duit, usap kepalanya, doakan dia semoga jadi anak yang sukses. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai disia-siakan. Lalu seperti apa kategori anak yatim? Yang pula nanti semua nak ngaku anak yatim. Pak Salam jangan ngaku anak yatim, Pak Salam ya. Nah, jadi anak yatim tuh, Bu, Pak, kategorinya adalah mereka yang batasannya tuh ya, sampai mereka balik. Kalau mereka udah balik, udah besar, udah pandai cari duit seorang, apa gitu kan, maka udah sebut lagi anak yatim. Jangan pula nanti mentang-mentang saya bicara anak yatim, lalu kita manfaat kata Pak Ustadz Agus, menyantuni anak yatim tuh besar pahalanya. Pas ada duit datang dia kepada salah satu kawannya. Tahu-tahu nak katanya, aku udah lama jadi yatim nih katanya. 30 tahun aku yatim nih katanya. Gak umur itu udah 50 tahun. Tua-tua tak dihitung nak yatim, Pak. Pak Long Abu. Pak Long masih ada ke orang tuanya Pak Long? Dan tinggal Pak Long ya. Jadi Pak Long Abu bukan lagi yatim. Jangan pula dibilang Pak Long Abu yatim. Jadi kategori anak yatim tuh yang apa yang sampai dia baler. Kalau Pak Pen, orang tua masih ada Pak Pen.
Nah, jadi Pak Pen pun jangan ngaku anak yatim, Pak Pen ya. Jangan pula nanti tua-tua nak ngaku anak yatim gitu kan. Nah, itu pula nanti ya, karena tadi pengen dapatkan apa namanya? Dapatkan dapat bonus, lalu kita pula ngaku anak yatim. Nah, itu jangan ya. Jadi kalau udah tua-tua itu tidak lagi masuk anak ya yatim. Kalau semua ngaku anak yatim maka penuh membawa dia anak yatim. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu ya. Nah, baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan dari saya pribadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup tausiah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua anak-anak kita sebagai penghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita dan juga kita semua sebagai penghuni surga Firdaus yang akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausnya kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.